Om Swastiastu, selamat datang di Agus Wading Channel. Pada video kali ini saya akan membahas materi limit fungsi trigonometri, yaitu materi kelas 12 matematika peminatan ya pada semester ganjil. Adapun submateri yang akan saya bahas yaitu yang pertama konsep limit trigonometri, kemudian bagaimana bentuk limit trigonometri, dan yang terakhir yaitu sifat limit fungsi trigonometri. Kemudian materi selanjutnya yang mengenai bentuk dasar fungsi trigonometri dan nilai fungsi trigonometri nanti saya bahas video selanjutnya ya. Masuk saja ke materi konsep limit fungsi trigonometri. Yang pertama, bagaimana bentuk limit fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya kan kalian tentu masih ingat kan tentang limit fungsi aljabar ya sebelumnya. Ini bentuk limit fungsi aljabar, limit x mendekati 0 dari x plus 1, kemudian limit x mendekati 0 dari x min 2 per x kuadrat min 4, kemudian limit x mendekati 0 dari x kuadrat plus 3x plus 2 per x kuadrat plus x min 2. Itu ketiganya ini merupakan bentuk limit fungsi aljabar. Nah, kalau trigonometri bagaimana? Kalau fungsi trigonometri itu bedanya cuma di sini. Nah, bedanya di sini ya. Bedanya cuma di sini. Nah, ini bedanya. Ini ada limit x mendekati 0 dari sin x. Nah, di sini bedanya ya. Ini fungsinya fungsi trigonometri, kalau di sini fungsi aljabar. Nah, limit x mendekati 0 dari sin x per x, kemudian yang satu limit x mendekati 0 dari x per cos 3x min cos x. Ini semuanya merupakan bentuk limit fungsi trigonometri. Seperti itu. Ini bentuknya ya. Pertanyaan? Kita lanjut ya. Lanjut ke bagaimana konsep limit fungsi trigonometri. Nah, tentunya pada tingkat sebelumnya atau kelas 10 dan kelas 11 kalian sudah mempelajari bagaimana grafik dari trigonometri. Yang pertama, y sama dengan sin x, ini grafiknya ya, dimulai dari 0, kemudian titik puncaknya, titik maksimalnya 1, kemudian titik minimumnya ada min 1. Itu juga dari sin y sama dengan cos x, itu dimulai dari 1 ya. Kemudian y sama dengan tan x seperti ini ya. Nah, untuk mengawali konsep limit fungsi trigonometri kali ini, kita akan menggunakan y sama dengan sin x. Dan saya akan berikan tabel mengenai nilai dari fx sama dengan sin x. Kita ambil angka-angkanya itu 29,6, 29,7 dan seterusnya ya. Ini hasilnya, hasil dari sin x-nya. X-nya diambil dari sini ya. Itu yang pertama, yaitu fx sama dengan sin 29,6. Ini bisa kalian hitung menggunakan kalkulator kalian. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, itu hasilnya 0,4939 ya. Itu bisa dibulatkan dari 3 angka nih, jadinya 0,494. Seperti itu caranya ya, bisa ya. Nanti ini juga kalian hitung menggunakan kalkulator yang lainnya. Nah, untuk konsepnya seperti ini. Limit x mendekati 30 derajat dari kiri, atau ini min ya, dari kiri ya, dari sin x itu hasilnya mendekati 0,5. Ini mendekati 0,5 ya, bukan persis 0,5. Ini merupakan limit kiri. Kemudian limit x mendekati 30 plus atau dari kanan, itu hasilnya mendekati 0,5 juga. Itu dari limit kanan. Nah, masih ingat nggak waktu limit fungsi aljabar? Kalau limit kiri dan limit kanan hasilnya sama-sama mendekati 0,5, berarti hasil limit x mendekati 30 dari sin x juga 0,5. Seperti itu. Nah, kalau lupa, dibuka-buka lagi limit fungsi aljabarnya ya, mirip konsepnya. Nah, ini definisinya berarti limit x mendekati a dari kiri, atau limit kirinya hasilnya mendekati L, kemudian limit kanannya juga hasilnya mendekati L, maka disimpulkan limit dari fx itu mendekati L juga. Seperti itu. Bisa ya, nanti kalian lengkapi soal-soal yang sejenis di LKS seperti ini. Kalian lengkapi ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana sifat limit fungsi trigonometri. Yang pertama,
limit X mendekati A dari K. Nah, K ini suatu konstanta. Ini yang pertama. Hasilnya akan konstanta itu sendiri. Contohnya seperti ini. Nah, ini limit X mendekati pi per 3 dari 3 itu hasilnya 3. Karena ini nggak ada X ya. Hasilnya 3. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua itu limit X mendekati A dari fx sama dengan fa. Itu ya. Ini tinggal ganti X nya dengan A. Contohnya seperti ini. Limit X mendekati pi per 3 dari cos X itu sama dengan ya cos 60 derajat ya. Pi per 3 180 dibagi 3. Ini hasilnya setengah. Kemudian ini yang ketiga, limit X mendekati A dari K kali fx. Nah, ini K nya bisa dibawa ke depan dulu ya. Sama dengan limit fungsi aljabar juga seperti itu. K kali limit X mendekati A dari fx. Contohnya, limit X mendekati pi per 2, maaf, pi per 6 dari 2 sin X, itu bisa ditulis 2 nya ke depan. 2 kali limit X mendekati pi per 6 dari sin X, ini akan sama dengan 2 dikali sin pi per 6. Sin pi per 6 berapa? Sin 30. Sin 30 berapa? Setengah ya. Ini akan sama dengan 1 ya, ini coret, hasilnya 1. Bisa ya. Ini yang keempat. Ini sifat limit penjumlahan dan pengurangan. Limit X mendekati A dari fx ditambah dan dikurang gx atau plus minus gx, ini akan sama dengan limit X mendekati A dari fx dulu ditulis, kemudian plus minus limit X mendekati A dari gx. Contohnya seperti ini. Nah, limit X mendekati 0 dari sin X plus minus cos X. Nah, sekarang ini dicari masing-masing limitnya dulu, baru dijumlahkan dan dikurangkan seperti itu. Nah, karena X nya mendekati 0, berarti X ini terganti dengan 0, berarti sin 0 derajat plus minus cos 0 derajat. Ini hasilnya 0 plus minus 1. Kalau yang plus itu hasilnya 1 ya. Kalau yang min ya 0 kurang 1. Kalau 0 kurang 1 berapa? Ya min 1 atau negatif 1. Bisa ya. Ini contohnya sederhana. Kemudian yang kelima ya. Ini yang kelima. Limit X mendekati A dari fx kali gx. Ini bisa ditulis limit X mendekati A dari fx baru dikali limit X mendekati A dari gx. Itu. Ini contohnya, limit X mendekati pi per 4 dari sin X kali cos X itu kan sama dengan limit sin X dikali limit cos X gitu ya. Nah, ini hasilnya sin pi per 4 itu kan sin 45 ya, sin 45 setengah akar 2, kemudian cosnya juga sama setengah akar 2. Ini hasilnya berapa? Ya, 1/4 dikali 2, setengah kali setengah 1/4, akar 2 kali akar 2, 2, hasilnya setengah ya. Bisa ya. Ini yang ke 6. Yang ke-6, limit X mendekati A dari fx per gx. Ini pembagian ya. Kalian hitung masing-masing limitnya baru kalian bagi. Contohnya seperti ini, limit X mendekati 0 dari sin X per cos X itu akan sama dengan limit X mendekati 0 dari sin X per limit X mendekati 0 dari cos X. Ini hasilnya 0, sin 0 derajat ya, hasilnya 0, dan cos 0 derajat hasilnya 1. Ini hasilnya berapa? Ini hasilnya ya 0 ya. Kalau 1 per 0 hasilnya berapa? Tak terdefinisi ya, benar ya. Ini sifat limit yang terakhir atau yang ke-7, yaitu limit X mendekati A dari fx pangkat n. Itu bisa ditulis dulu hasil limitnya baru dipangkatkan n. Seperti ini contohnya, limit X mendekati pi per 4. Pi per 4 berapa? 45 ya. Dari sin X pangkat 4, ini harus pangkat 4 ya, harusnya ini pangkat 4.
sama dengan limit X mendekati pi per 4 dari sin X pangkat 4. Nah ini sin pi per 4 pangkat 4 atau sin 45 derajat pangkat 4. Itu hasilnya setengah akar 2 pangkat 4 itu. Nah ini setengah pangkat 4 itu hasilnya 1/16. Kemudian akar 2 pangkat 4 itu hasilnya 4. Bisa kan? Ini 4 hasilnya 4, akar 2 kali akar 2 baru 2 kali ya. Itu hasilnya 2. Kemudian yang sisanya lagi 2 juga 2 ya. 2 kali 2 4. Seperti itu. Ini hasilnya 1/4. Bagaimana? Paham ya? Ya, apabila nanti kurang jelas dengan penjelasan saya, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, untuk video kali ini cukup sekian dulu. Materi selanjutnya kita tunggu di video selanjutnya ya. Om Santi 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 Om. Sampai ketemu.